Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handoyo Agus Raharjo, NIM 856631131. Saya akan melakukan uji makanan, yaitu uji karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, untuk bahan untuk karbohidrat yang pertama yaitu nasi, biskuit, tahu, telur, tepung, gula, pisang, margarin, kentang, dan apel. Baiklah, langsung saja kita akan melalui uji makanan yang pertama yaitu karbohidrat. Baik, inilah beberapa bahan. Perlu diketahui karbohidrat adalah atau amilon yang merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk mengetahui alum di dalam bahan makanan dapat diuji dengan memberi larutan iodium dalam Ki. Baik, di sini ada beberapa bahan yang terdapat karbohidrat dan larutan yang saya gunakan yaitu betadine. Nah, baiklah, langsung saja kita akan melakukan uji makanan. Yang pertama yaitu nasi. Kita akan melalui tetesan. Oke, cukup. Yang kedua yaitu biskuit. Oke. Yang ketiga yaitu tahu putih. Yang keempat telur di bagian putihnya ya. Dan yang selanjutnya yaitu tepung atau terigu. Selanjutnya yaitu gula kristal atau gula pasir. Selanjutnya pisang. Selanjutnya margarin. Selanjutnya kentang. Dan yang terakhir yaitu apel. Oke, untuk mengetahui hasil dari perubahan warna, baik kita akan menunggu beberapa saat. Tapi kalau sekilas yang tercepat yaitu nasi. Nah, nasi ini agak sudah berubah ke biru-biruan. Oke, lihat lagi. Nah, ini juga biskuit ini, lihat. Nah, oke. Kalau yang lainnya mungkin penyerapannya agak kurang, belum ada perubahan. Nah, ini tepung, gulanya juga belum. Nah, oke. Jadi perubahan tercepat pada karbohidrat yang makanan yang terdapat karbohidrat yaitu nasi sama biskuit, reaksi tercepatnya, dan yang lainnya mungkin ada perubahan tapi melalui jangka yang agak lama. Oke, setelah kita melalui uji makanan, kita memberi kesimpulan bahwa yang merupakan karbohidrat yaitu nasi, pisang, biskuit, dan tepung terigu. Berikut adalah merupakan sumber karbohidrat. Karbohidrat itu sendiri merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Dan selanjutnya yang terdapat protein yaitu telur, tahu putih, yaitu dua bahan tersebut merupakan bahan yang bersumber protein yang paling untuk membangun perbaikan jaringan tubuh.
Untuk yang bahan-bahan yang mengandung lemak yaitu margarin. Margarin mengandung lemak yang juga merupakan sumber energi yang membantu penyerapan vitamin larut lemak. Dan yang mengandung vitamin dan mineral yaitu apel. Apel mengandung vitamin dan mineral yang paling penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kombinasi nutrisi beberapa makanan seperti biskuit ini ya mengandung kombinasi karbohidrat, lemak, dan nutrisi lainnya untuk mengkonsumsi makanan yang bervariasi dan seimbang untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Jadi yang terdapat paling banyak karbohidrat yaitu nasi, pisang, biskuit, dan tepung terigu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena yang biskuit merupakan kombinasi nutrisi, terdapat beberapa kombinasi karbohidrat, lemak, nutrisi, dan lain-lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu uji makanan yang berlemak. Lemak sendiri merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Untuk mengetahui ciri-ciri sumber makanan yang mengandung lemak dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, yaitu beberapa bahan yang akan diuji untuk mengetahui lemak. Ada minyak goreng, air, seledri, pepaya, singkong, jagung, kacang, santan, margarin, kemiri, dan wortel, dan ada alat bantu yaitu pipet dan lilin. Nah, siapkan kertas terlebih dahulu untuk menguji bahan yang mengandung lemak, bahan makanan yang mengandung lemak atau tidak, nanti bisa diketahui oleh beberapa proses pengujian. Cara kerja: membuat 2 buah kertas. Nah, kertas yang sudah dibuatkan dan diposisikan kita buat kotak garis-garis dan ditulis bahan-bahan yang akan diujikan. Dan siapkan pipet. Kita pakai bulu ayam aja untuk mengoleskan. Nah, ambil alat untuk meneteskan atau mengusapkan minyak di atas kertas coklat. Nah, jadi kita akan meneteskan sebagian air, sebagian juga minyak. Baiklah, selanjutnya kita akan menguji bahan makanan yang mengandung lemak. Lemak sendiri merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Baiklah, langsung saja kita pada proses pengujian. Kita siapkan kertas untuk penguji dan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Baik, langsung saja kita uji dari yang pertama. Kita uji dari susu. Oke, kita oles-oleskan. Oke, sudah cukup. Selanjutnya minyak. Sudah cukup. Kita oleskan. Oke. Selanjutnya air.
Oke, kita oleskan selanjutnya kemiri. Oke, kita hancurkan dulu. Oke, kita oles-oleskan. Selanjutnya margarin kita nanti kita bakar dengan lilin. Kita lewati dulu seledri. Oke, selanjutnya wortel. Kita oles-oleskan cukup. Biji jagung. Oke, coba kita hancurkan lagi. Oke, cukup. Singkong. Cukup. Kacang tanah. Oke. Pepaya. Cukup. Dan terakhir santan. Nah, untuk sembari nunggu kita panaskan dulu untuk margarin. Sedikit saja. Kita karena anginnya agak kencang. Oke, kalau sudah cukup meleleh, kita tuangkan. Matikan dulu apinya, kita oles-oleskan. Panas ya. Oke, kita tunggu sebentar dan kita lihat hasilnya. Iya. Nah, kita lihat sekilas yang ketembus yaitu minyak, kemiri, margarin, kacang tanah, wortel juga ada, seledri, singkong. Nah, jadi yang beberapa yang kelihatan banget itu yaitu minyak, kemiri, margarin, dan kacang tanah. Jadi kalau kita lihat dari uji hasilnya, yang mengandung lemak atau minyak yaitu minyak, kemiri, dan margarin. Karena dari hasil penelitian ini yang terlalu tembus, yang lainnya mungkin kena air basah dikit-dikit aja ya.
Baiklah, untuk uji makanan yang mengandung lemak mungkin sekian. Baiklah, kita akan uji makanan yang mengandung protein. Protein sendiri merupakan zat makanan yang paling penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan menggantikan bagian sel-sel tubuh yang rusak. Baiklah, kita akan menguji makanan yang mengandung protein melalui uji bakar. Sebelumnya kita hidupin dulu lilinnya. Jadi kalau kita pertama kali kita akan membakar bulu ayam. Nah, bulu ayam ini baunya akan menjadi patokan yang berikutnya untuk membandingkan bahan-bahan makanan yang dibakar. Jadi kalau baunya bulu ayam ini seperti apa, nanti bahan-bahan lainnya seharusnya itu akan seperti bau bulu ayam yang dibakar yang mengandung protein. Baiklah, kita bakar. Oke, selanjutnya tempe. Apa ini, telur putih yang sudah direbus ya. Seledri. Baiklah, uji makanan yang mengandung protein sudah melalui uji bakar. Dapat disimpulkan bahwasanya bau yang seperti bulu ayam itu yaitu roti, tempe, telur putih, dan seledri. Kemungkinan besar bahan-bahan berikut adalah yang mengandung protein. Mungkin sebenarnya bisa pengujian melalui beberapa hal seperti larutan atau gimana. Cuma dalam pengujian ini kita akan menguji melalui uji bakar saja. Baiklah, setelah kita melalui pengujian bahan makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein, kita sudah menyelesaikan uji makanan. Mungkin cukup itu saya akhiri, dan sebelumnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.